Segera Anda simak live perbincangan dalam program Smart Community. Interaktif WhatsApp dan SMS 0811 46 10 11. Smart listener, saya percaya investasi leher ke atas itu lebih worth it dibandingkan kita investasi selain investasi finansial gitu ya. Karena kalau kita terus-menerus menambah kapasitas diri dengan belajar, itu pasti akan berdampak kepada gimana kita bisa menanggapi setiap masalah dan juga masa depan kita nantinya. Termasuk salah satu investasi terbaik adalah dengan belajar tentang agama sebagai pedoman hidup smart listener. Tapi kalau sekarang nih ya, ternyata banyak sekali tantangan yang harus dilewati oleh anak-anak milenial nih yang ingin belajar agama lebih dalam. Nah, sekarang nih udah banyak ternyata juga wadah-wadah yang bisa dimanfaatkan oleh anak milenial atau kita nih smart listener untuk bisa memperdalam ilmu agama. Nah, malam hari ini di Smart Community barengan sama Rifa Majid, saya akan ngajakin Anda untuk ngobrol bersama dengan salah satu komunitas milenial, anak-anak muda yang juga satu visi dan misi lah, mempelajari ilmu agama lebih dalam. Ada teman-teman dari komunitas Sobat Ngaji Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya ahi-ahi semuanya? Alhamdulillah. Beda ya emang jawabnya ya. Oke, nah malam hari ini kita bersama dengan teman-teman Sobat Ngaji Makassar. Kita akan ngobrol seputar gimana aktivitas mereka. Kita akan lebih mengenal gerakan mereka seperti apa dan apa sih sebenarnya tantangan yang selama ini mereka lalui sebagai anak milenial tuh untuk memperdalam ilmu agama. Nah, kita kenalan dulu satu-satu nih dari yang paling dekat sama saya. Ada siapa namanya? Rahmat. Ada Rahmat ya. Ya. Kita panggilnya apa nih? Abang, kakak, ahi atau gimana? Panggil Rahmat aja ya, Rahmat panggil. aja, Oke, ada Rahmat di sini, terus di samping Rahmat ada siapa? Ridwan. Ridwan. Iya. Next, Saya Norman namanya. Norman, and then yang terakhir. Saya Syar'i, bisa dipanggil Bang Ai juga. Oke, Bang Ai lah ya, biar lebih gaul-gaul gitu. Karena dia satu-satunya yang pakai kupluk. Oke, Bang Ai. Dan saya sendiri satu-satunya yang paling cantik di studio ini, Smart Listener. By the way, terima kasih ya teman-teman sudah hadir di Smart Community dan membersamai di studio Smart FM Makassar. Nah, sekarang juga nih Smart Listener, kalau misalnya Anda nggak sempat untuk menyaksikan kita melalui FM Radio, Anda juga bisa dengar kita melalui atau nonton kita langsung di live streaming YouTube channel Smart FM Makassar barengan sama teman-teman Sobat Ngaji Makassar. Nah, Sobat Ngaji saking semangatnya. Sobat Ngaji Makassar ini komunitas seperti apa sih sebenarnya? Oh ya, Iya, silahkan Ahi Rahmat. Iya, jadi Sobat Ngaji ini Mbak, dia bergerak di bidang ini kepemudaan ya. Walaupun ya kalau ada yang di umur di atas ini juga enggak apa-apa. Cuma kami memang fokus ke pemuda yang ingin belajar Islam, Mbak. Ya. Oke. Jadi ya kalau yang paling mendasar lah, contohnya belajar mengaji, Ya. kemudian belajar tentang akidah Islam, kemudian belajar terkait dengan adab-adab. Ya karena itu juga yang waktu saya juga awal-awal hijrah itu ya, saya begitu, jadi langsung belajar mengaji dulu, memperbaiki bacaan Al-Quran begitu, Mbak. Oke, tunggu dulu. Kita harus menyamakan persepsi. Pemuda ini range usianya berapa kalau di kalian gitu? 16 sampai 40, Mbak. Oke, itu termasuk muda ya, anak masih muda. pemuda. Tapi kalau ada di atasnya tapi semangatnya masih muda, tetap juga Bisa pemuda juga namanya, ya. Oke, baiklah ya. Jadi ada 2 jalur ya Smart Listener. Kalau mau gabung sama mereka, jalur usia dan jalur semangat. Iya, betul, Mbak. Gitu. Oke, berarti ya memang berarti benar dong ya apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa investasi ilmu itu sangat-sangat bermanfaat, apalagi ilmu keagamaan yang kita jadikan sebagai pedoman kita. Betul. Gitu ya. Jadi pertama kali Sobat Ngaji ini terbentuknya kapan? Oh iya. Jadi apa ya? Iya. Ya, jadi Silakan. di tahun 2019 itu, Mbak, di bulan Mei itu kan di situ bulan puasa ya. Jadi
Kan kalau bulan puasa itu jadi saya berpikir bagaimana kalau sholat saja bisa berlipat ganda, ya bagus lagi kalau kita mengajar. Ya memang sudah pahalanya itu pahala jariah, kemudian di bulan Ramadan lagi. Jadi double lagi pahalanya. Dilipat gandakan ya, lah ya. Yaps. Terus. Dan kan kalau bulan puasa itu kan banyak orang yang menghabiskan waktu juga untuk santai saja kan, tidur. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya bentuk ini saja belajar mengaji di bulan Ramadan itu. Awalnya di situ di bulan Ramadan itu. Waktu itu lokasinya di mana? Apakah langsung anak-anak muda atau ngajarin anak-anak kecil dulu atau gimana? Anak muda, Mbak. Anak muda memang kita buat pamflet, kita buat ininya kata-katanya. Kemudian kita share ke grup-grup, ya. Dan memang titiknya itu ada di beberapa titik. Jadi saya kerjasama dengan teman-teman itu. Ada yang imam masjid di Batua itu, saya punya teman namanya Ustaz Zainal itu. Kemudian ada di Goa Ustaz Abdullah. Ya, ada saya sendiri saat itu masih di Petarani. Ya, jadi kami bagi-bagi. Jadi kalau ada masuk database yang dari tengah kota, saya yang garap. Kalau ada yang masuk di Goa, itu Ustaz Abdullah yang garap. Kalau ada masuk di sekitaran Antang, itu Ustaz Zainal yang garap. Namanya saat itu, Mbak, namanya Makassar Mengaji. Jadi belum Sobat Ngaji ya. Belum Sobat Gai, Makassar Mengaji. Ya, saya rubah namanya karena sudah ada juga yang namanya Makassar Mengaji. Jadi saya rubah jadi Sobat Ngaji. Sobat Ngaji itu di tahun dari 2019 itu langsung 2020 baru berubah namanya. Oh, oke. Ya. Bertransformasi menjadi Sobat Ngaji di tahun 2020. Ya, betul. Pas Mbak. udah masuk pandemi atau belum tuh? Belum, Mbak, belum. Oh, oke. Berarti awal-awal. Ya, awal-awal. 2020 ya, sekitar ya, bulan Januari Februari gitu ya. Itu. Akhirnya bertransformasilah dari Makassar Mengaji menjadi Sobat Ngaji Makassar. Sobat Ngaji Makassar gitu ya. Karena Sobat Ngaji tuh banyak ternyata smart listener, tapi mereka ini memang memfokuskan gerakannya memang untuk anak-anak muda di Makassar gitu ya. Nah, kalau Ridwan sendiri bergabungnya sejak awal juga kah di 2019 atau seperti apa? Kalau saya sendiri, saya orangnya di awalnya saya ini pekerja profesi. Kegiatan kerjaan saya kan agak sibuk sekali, Pak. Ya, jadi saya masuk kantor itu dari pagi, pulangnya malam. Iya. Awal mula saya masuk ini, saya diundang oleh Ustaz Abdullah untuk biasa hari libur dia panggil saya untuk mengaji. Ya tadi yang salah satunya itu ya. Iya, yang di Goa. Itu guru saya itu. Guru mengaji saya. Karena di situ saya tempat untuk mengasah mengaji saya. Iya. Dari situ awal mula saya kenal dengan teman-teman Sobat Mengaji Makassar. Ya. Akhirnya saya dipertemukan juga sama Ustaz Rahmat selaku pendiri Sobat Ngaji Makassar. Diundang untuk kajian pada hari Ahad waktu itu. Kemudian saya ikut, alhamdulillah saya sempat ke waktu. Karena kenapa? Terus terang di kesempatan itulah tempat saya untuk mencari akhirat gitu. Karena selama ini kan saya fokus di dunia kerja, artinya bagaimana weekdays-nya dunia gitu. Iya, gitulah. Buat akhirat. Buat akhirat ya gitu. Kalau tidak sempatkan di situ. Karena kenapa? Terus terang selama saya belum kenal mereka, itu saya fokus aja kerja aja gitu. Iya. Jadi sampai apa ya, rasa dalam hati itu, rasa gelisah segala macam itu yang saya alami. Ini saya merasa kok apa ya? Kayak ada yang kurang. Ada yang kurang gitu, iya. Akhirnya dipanggil, ini sebenarnya Ustaz Abdullah ini teman saya waktu kuliah dulu, waktu perjuangan dulu. Kebetulan beliau tawadu di menyebarkan agama Islam, sedangkan saya di dunia kerja. Nah, jadi kita pisahnya di situ. Kan kita kan sama-sama kerja. Sama-sama kerja, iya betul, sama-sama kerja. Akhirnya bergabunglah saya dengan sampai sekarang dengan Ustaz Rahmat itu. Sobat Ngaji berarti di tahun 2020 itu. 2020. Baik. Nah, bagaimana kemudian dengan Ahi Norman dan juga Bang Ai? Nanti kita akan tanyakan di sesi selanjutnya ya. Untuk Anda smart listener,
pengen tanya-tanya dan pengen lebih tahu lagi mengenai aktivitas dari Sobat Ngaji Makassar, bisa langsung komentar di YouTube channel Smart FM Makassar atau ke WhatsApp kita di 0811461011.